Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwiyanti dan ada rekan-rekan saya, Kak Inanda, Kak Novitasari, dan kameramen saya, Kak Uur. Di sini kami akan menggali informasi tentang adanya makam ulama pejuang Banyuwangi yang ada di Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Makam Kiai Syafi'i adalah makam yang terletak di ujung barat Desa Kenjo, bertempat di makam keluarga di antara perkampungan dan sawah. Sejarah menjadi cikal bakal adanya sebuah desa. Desa Kenjo merupakan desa yang ada di ujung selatan Kecamatan Glagah, perbatasan dengan Kecamatan Licin. Cari informasi yang berbau sejarah dan sampai enten makam temeriki makame ulama pejuang nggih niku sekitaran tahun pinten niku Pak? Tahun sekitar 900 sebelum kemerdekaan ya, Pak? Sebelum kemerdekaan, dia lahir 1915. Umumnya tiang-tiang mriki niki ngarani napa niku makam? Iya. Makam Makam itu kan sebagian masyarakat Kenjo kan tidak terpendam atau tidak menghormati dulunya. Mari gitu loh. Paisan enten, Pak? Ya udah ono dikoleting kok. Ya? Nggih. Ngono ngurus. Sebenarnya sebuah sejarah gitu ya. Asli tiang Kenjo. Beliau Kiai Syafi'i salah satu tokoh ulama Kenjo yang luar biasa. Beliau anak salah satu dari Guru Haji Yusuf. Haji Yusuf asli tiang Kenjo. Masa kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasannya. Waktu menginjak umur kira-kira 2 tahun, dia masih berada di gendongan ibunya. Ya, bisa menyalahkan santri ayahnya yang sedang mengaji. Singkat cerita, setelah umur dewasa, beliau terus memondok di pondok pesantrennya Kiai Abdullah Bakri Cemoro, Banyuwangi. Menurut cerita, beliau di pesantren menunjukkan salah satu kelebihan ilmunya. Waktu itu Kiai Haji Abdullah Bakri menguji semua santrinya dengan soal yang ditulis di papan tulis teblak. Nah, di situ semua santri tidak ada yang bisa menjawab, terkecuali Kiai Syafi'i muda waktu itu. Beliau dalam keadaan masih tidur dan spontan Kiai Abdullah Bakri, guru beliau, menyuruh membawa salah satu muridnya untuk membangunkannya si Kiai Syafi'i muda tersebut untuk disuruh menjawab soal yang di papan tulis tersebut. Dengan mudahnya dia menjawab, dikarenakan dia mempunyai kelebihan dan kecerdasan yang disebut ilmu laduni. Setelah beberapa tahun mondok di Cemoro, lalu pulang menyebarkan atau mengamalkan ilmunya di desanya, yaitu Desa Kenjo. Yang sebagian saya dengar dari salah satu tokoh bercerita bahwa beliau pernah belajar menulis kepada tokoh tersebut cuma 3 hari. Tulisan beliau lebih baik dari tulisan tokoh yang mengajarinya. Pernah suatu saat di Desa Kenjo mengadakan peringatan Isra Mi'raj, mengundang mubalek dari Banyuwangi. Tidak datang karena menghormati beliau. Dan beliau pernah menjabat kades dengan tanpa pilihan, langsung diangkat masyarakat. Dari situlah nama beliau sebagai Kiai Ulama hampir hilang, ibarat emas jadi perak. Kata Kiai beliau, di masa penjajah Belanda, beliau yang bisa mengamankan ulama. Waktu itu satu persatu ulama Kiai banyak yang dibunuh Belanda. Ceritanya kayak cuma sekilas kan, jangan sekali tutuan ya. Jadi teman-teman, yang bisa kita simpulkan dari penelitian kita hari ini, bahwa di Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, terdapat seorang pejuang yang pernah memperjuangkan nasib pahlawan Banyuwangi di era penjajahan. Kita sebagai mahasiswa seharusnya lebih dalam lagi menggali informasi tentang seputar
pejuang Banyuwangi yang tidak terdeteksi, terutama di daerah kita sendiri. Semangat bagi para mahasiswa dan mahasiswi, semangat untuk berkarya.